Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengangkutan pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan zat untuk melakukan metabolisme. Zat yang diperlukan tumbuhan meliputi garam mineral, oksigen, dan karbon dioksida. Berbagai zat ini diperlukan tumbuhan melalui bagian luar pada tumbuhan. Sistem pengangkutan pada tumbuhan ini dilalui oleh beberapa struktur, di antaranya itu sistem pengangkutan makanan pada tumbuhan dan sistem transportasi pada tumbuhan. Sistem penyerapan makanan pada tumbuhan meliputi difusi, osmosis, imbibisi, dan transport aktif. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju zat berkonsentrasi rendah, sehingga kedua molekul ini mencapai keseimbangan. Difusi meliputi 3 mekanisme, yakni difusi difasilitasi, difusi sederhana, dan difusi melalui saluran. Pertama, difusi difasilitasi adalah pengangkutan molekul atau ion-ion menembus membran sepanjang gradien konsentrasi oleh sistem pembawa tanpa bantuan ATP. Kedua, difusi melewati saluran, yaitu pengangkutan molekul atau ion-ion yang berproses melalui membran preabel. Ketiga, difusi sederhana adalah molekul atau zat yang dapat berproses spontan hingga dicapai kerapatan yang sama. Osmosis merupakan perpindahan zat berpelarut dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, sehingga mencapai keseimbangan. Osmosis dapat dikatakan keterbalikan dari difusi yang memiliki konsentrasi tinggi terlebih dahulu. Konsentrasi yang dimaksud di sini yaitu molekul zat yang berperan dalam proses pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu imbibisi. Imbibisi ini terjadi pada jenis biji-bijian. Imbibisi ini merupakan proses masuknya air yang berkonsentrasi rendah menuju ruang intraseluler yang konsentrasinya tinggi tanpa melewati selective permeable. Yang keempat yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan pengangkutan zat menembus membran impermeable dan melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi dan protein. Energi dan protein ini berasal dari ATP dan ADP. Yang kedua yakni mengenai transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan ada dalam kategori ekstraseluler dan intraseluler. Transportasi ekstraseluler merupakan transportasi dari sel ke sel yang terjadi di luar bekas pembuluh melalui jaringan parenkrim. Dilihat dari proses pengangkutannya, transportasi ini terbagi menjadi dua, yaitu asoplas dan simplas. Apoplas merupakan proses pengangkutan cairan melalui dinding sel atau ruang antar sel. Sitoplasma merupakan proses pengangkutan cairan dari satu sel ke sel lainnya melalui sitoplasma. Transportasi intraseluler merupakan transportasi dari cairan yang melewati berkas vakuoler, xilem, dan fluem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat lain yang terlarut dari akar menuju daun melewati batang. Fluem berfungsi dalam proses pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Dalam proses ini, bagian yang sangat berperan adalah sel-sel yang berbentuk silindris memanjang pada bagian ujung batang. Dalam proses sistem pengangkutan pada tumbuhan ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam prosesnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prosesnya, yang pertama yaitu tekanan pada akar, kedua yaitu kapilaritas batang, dan ketiga yaitu daya isap daun. Yang pertama yaitu tekanan pada akar. Tekanan pada akar dapat menyebabkan gutasi. Gutasi merupakan keluarnya air yang berlebihan pada malam hari melewati hidotoda pada daun. Kedua yaitu kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dapat disebabkan oleh kohensi dan adesi. Kohensi terjadi antara air dan molekul air, sedangkan adesi terjadi antara dinding pembuluh xilem dan molekul air. Ketiga yaitu daya isap daun atau transpirasi, dapat menyebabkan sel daun kehilangan air. Daya isap daun merupakan proses pengaturan fisiologi yang berhubungan dengan proses adaptasi dengan lingkungan sekitar. Faktor yang mempengaruhi proses transportasi adalah: pertama, ukuran stomata daun, kedua, ukuran jaringan sel pengangkut, ketiga, jumlah pembuluh, keempat, kelembapan udara, kelima, intensitas cahaya, keenam, temperatur udara, dan ketujuh, kelembapan air dalam tanah.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi pada tumbuhan. Pada kali ini saya akan membahas tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan serangkaian pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau serta biasanya terjadi pada tilakoid atau stroma. Tumbuhan ini memiliki salah satu sifat yaitu autotrof, di mana autotrof ini dapat mensintesis makanan secara langsung dari senyawa anorganik. Fotosintesis ini terbagi menjadi dua cara, yaitu ada yang menggunakan cara reaksi gelap dan reaksi terang. Pada reaksi terang, fotosintesis pada reaksi terang ini membutuhkan energi matahari untuk melangsungkan prosesnya. Jadi reaksi ini sangat bergantung terhadap cahaya matahari. Kemudian pada reaksi ini terjadi pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Pada reaksi terang ini tumbuhan memerlukan cahaya dan melibatkan pemecahan air serta pelepasan oksigen. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang ini. Yang pertama, aktivitas klorofil yang diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Kemudian yang kedua itu fotolisis air, di mana proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Kemudian yang ketiga, sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Fotosistem ini terbagi menjadi beberapa, ada yang fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada fotosistem 2 ini tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Baik, untuk selanjutnya reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid di kloroplas dan menggunakan energi cahaya untuk menyintesis ATP dan NADPH. Sedangkan pada reaksi gelap itu hanya tidak membutuhkan cahaya dan terjadinya pada stroma. Reaksi terang ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk siklus dan non-siklus. Pada reaksi non-siklus, foton diserap pada kompleks antena, kemudian fotosistem 2 menyerap cahaya oleh klorofil dan pigmen aksesoris lainnya. Selanjutnya, reaksi gelap. Pada reaksi gelap atau siklus Calvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah karbon dioksida dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida atau 3-fosfat. Proses dari siklus Calvin ini tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya dan reaksi gelap ini bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat menjadi melalui dua jalur, yaitu jalur Calvin-Benson dan jalur Hertzsprung. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa rebulosa dan molekul karbon dioksida menjadi dua senyawa 3-fosfogliserat. Pada reaksi gelap ini terbagi menjadi dua siklus, yaitu yang pertama siklus Calvin, yang kedua siklus Hertzsprung. Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi karbon dioksida oleh ribulosa di fosfat sehingga membentuk 3-fosfogliserat. RUBP merupakan enzim allosterik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pecahnya kloroplas. Kemudian yang kedua itu siklus Hertzsprung. Berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan yang dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan C3 dan C4. Biasanya pada tumbuhan C3 itu berada di daerah yang subtropis, sedangkan tumbuhan pada C4 itu biasanya berada pada daerah yang tropis. Apa perbedaan dari tumbuhan C3 dan C4 ini? Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari subtropis dan tumbuhan ini biasanya menghasilkan glukosa dengan pengolahan karbon dioksida melalui siklus Calvin yang melibatkan enzim
rubisco sebagai penambat karbon dioksida. Tumbuhan C3 ini memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa. Namun ATP ini tidak dapat terpakai sia-sia tanpa dihasilkannya glukosa. Hal ini dapat terjadi jika ada fotorespirasi di mana enzim rubisco tidak menambat karbon dioksida tetapi menambat oksigen. Sedangkan tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah yang tropis. Tumbuhan C4 ini hanya melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan karbon dioksida menjadi glukosa. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang fotosintesis ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif dan juga generatif. Setelah kita ketahui bersama bahwasannya sistem reproduksi tumbuhan itu terbagi pada 2, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif ialah di mana proses perkembangbiakan atau bereproduksi dengan tak cara kawin atau memang tidak melibatkan antara alat kelamin betina maupun jantan. Vegetatif ini terbagi lagi kepada 2 bagian, yaitu antara vegetatif secara alami dan vegetatif secara buatan. Untuk vegetatif alami ini bereproduksi secara alami dan tidak melibatkan campur tangan manusia, yang meliputi yaitu terdiri dari pembelah diri, spora, kemudian tunas, kemudian umbi batang, umbi lapis, umbi akar, rizoma, geragi dan juga tunas adventif. Pertama ialah membelah diri. Membelah diri ini merupakan sel induk membelah dirinya untuk menjadikan atau melahirkan tumbuhan atau individu baru. Contohnya terdapat pada ganggang dan tumbuhan binder ganggang biru. Kemudian kedua, spora, yaitu terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Prosesnya apabila spora ini akan jatuh di tempat yang lembab dan akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ketiga yaitu tunas. Tunas ini tumbuh dari pohon yang memang berakar di bawah pohon. Contohnya seperti tunas pisang, tunas bambu dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang ini tumbuh dari batang yang memang membesar. Contohnya terdapat pada kentang, talas dan sebagainya. Kemudian kelima yaitu umbi akar. Umbi akar ini akarnya memiliki akar yang membesar. Contohnya seperti bunga dahlia dan juga wortel. Kemudian keenam yaitu umbi lapis, memiliki pelatah yang tersusun. Terdapat pada bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Kemudian ketujuh rizoma. Rizoma ini dari batang yang memang tumbuh di atas permukaan tanah. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas dan sebagainya. Kemudian yaitu geragi. Geragi ini batang yang memang memanjang di atas permukaan tanah. Contohnya seperti stroberi. Kemudian yang terakhir yaitu tunas adventif. Tunas adventif ini memiliki daun yang berproduksi tinggi sehingga mampu menghasilkan individu yang baru. Contohnya terdapat pada tumbuhan cocor bebek. Adalah sistem reproduksi vegetatif secara buatan. Maknanya bereproduksi atau berkembang biak dengan secara buatan, artinya memang sudah ada campur tangan manusia yang meliputi yang pertama itu mencangkok, yang berfungsi untuk
menambah atau memperbanyak tumbuhan. Kemudian kedua itu menempel, yang berfungsi untuk memperbaiki sifat tanaman tersebut. Yang ketiga itu menyambung, yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat unggul yang dalam dua tumbuhan yang berbeda disatukan dan disambungkan. Kemudian stack yaitu yang berfungsi juga untuk memperbanyak tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan ini dapat membuat tanaman menghasilkan dan individu baru, kemudian melahirkan sel tumbuh, sel membelah, kemudian tumbuh dalam media tersebut, kemudian melahirkan menjadi embrio, tunas, dan pada akhirnya melahirkan individu yang baru. Baik, setelah kita membahas tentang sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif, kita beralih ke sistem reproduksi tumbuhan secara generatif, yang memiliki makna bahwasanya sistem reproduksi tumbuhan secara generatif ini dilakukan atau bereproduksi berkembang biak dengan cara kawin atau bertemunya antara alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Dari sistem generatif ini terbagi lagi kepada dua, yaitu sistem generatif tumbuhan yang pada tumbuhan yang tingkat rendah dan tingkat tinggi. Untuk tingkat rendah ini meliputi konjungsi, peleburan sel atau gamet, dan juga spora. Yang pertama ialah konjungsi. Konjungsi ini merupakan peleburan yang memang belum jelas alat kelaminnya, yaitu yang terdapat pada ganggang, sekrup, jamur, dan maupun bakteri. Kemudian yaitu peleburan sel atau gamet. Peleburan ini memang antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan memiliki ukuran yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu spora, yang memang apabila jatuh di tempat yang cocok maka akan tumbuh individu yang baru. Dan di dalam spora ini memiliki atau ada semacam protalium, yaitu protalium di dalamnya terdapat alat kelamin sel dan alat kelamin betina. Kemudian setelah melakukan peleburan menghasilkan zigot, dan pada akhirnya tumbuhlah individu yang baru. Baik, selanjutnya ialah sistem generatif pada tumbuhan pada tingkat tinggi. Ialah pada tumbuhan biji terbuka, di mana tumbuhan biji terbuka ini dilindungi daging kulit dan terbuka lingkungannya, seperti tumbuhan pinus, kemudian pakis saji dan melinjo. Kemudian bunga ini merupakan alat reproduksi tanaman generatif, di mana alat kelamin betina berupa putik, sedangkan alat kelamin jantan merupakan benang sari. Benang sari ini ukurannya lebih tinggi daripada putik, dan di dalam benang sari ini terdapat kepala sari, dan di dalamnya juga terdapat serbuk sari yang pada akhirnya akan membentuk sel inti sperma. Selanjutnya ialah peleburan atau polinasi. Polinasi ini berfungsi untuk melekatkan antara benang sari dan juga putik. Terdapat beberapa macam bentuk penyerbukan. Yang pertama ialah penyerbukan sendiri, penyerbukan benang sari yang lebih dahulu matang daripada putik, penyerbukan putik yang lebih matang daripada benang sari, kemudian antogami akibat bunga yang belum mekar, kemudian penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan juga penyerbukan benang sari yang menempel ke putik bunga yang lain. Dan yang terakhir ialah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan hasil dari peleburan antara gamet betina dan gamet jantan. Pembuahan ini terdapat dibagi kepada dua, yaitu ada pembuahan secara tunggal dan pembuahan secara ganda. Adapun pembuahan tunggal ini terjadi di saat peleburan inti sel sperma dan sel telur hanya terjadi satu kali. Contohnya pada
tumbuhan melinjo dan juga cemara laut. Sedangkan pembuahan pada pembuahan ganda ini terjadi dua kali peleburan antara inti sel sperma dan juga inti sel telur, dan ini terjadi pada tumbuhan padi, durian, dan jagung. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Oisratna Fauzia. Di sini insya Allah saya akan sedikit memaparkan tentang metagenesis. Nah, apa itu metagenesis? Pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis itu merupakan daur hidup yang dialami oleh organisme di mana setiap fase atau tahapnya itu melibatkan individu dengan kandungan genetik yang berbeda. Nah, fase ini atau tahap ini ada dua tahap atau dua fase, yaitu tahap haploid atau yang sering dilambangkan dengan N, dan tahap diploid atau yang dilambangkan dengan 2N. Nah, pengertian metagenesis yang lain yaitu metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase aseksual ke fase seksual maupun sebaliknya. Pada metagenesis ini terjadi siklus hidup di mana organisme akan melakukan fase seksual dan juga fase aseksual secara berkala. Tidak semua organisme mengalami metagenesis. Contoh metagenesis yaitu metagenesis pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan paku, dan metagenesis pada tumbuhan berbiji. Ada juga ya kalau dengan hewan ada metagenesis pada contohnya pada ubur-ubur. Pada metagenesis tumbuhan ini berlangsung pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Nah, apa yang disebut dengan generasi gametofit dan sporofit itu? Baik, generasi gametofit itu yaitu generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin atau yang disebut dengan generasi haploid. Sedangkan generasi sporofit yaitu generasi yang menghasilkan spora atau generasi diploid. Yang pertama, metagenesis pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau disebut juga dengan Bryophyta ini adalah salah satu divisi tumbuhan, suatu divisi tumbuhan yang hidup di daratan. Tumbuhan lumut pada umumnya itu berwarna hijau dan berukuran kecil, serta misalnya hidup pada bebatuan, kayu, pohon, serta tanah. Siklus hidup tumbuhan lumut ini bersifat metagenesis yang mana terjadi dua fase pergiliran keturunan sekaligus, yakni antara fase gametofit dengan fase sporofit. Nah, jika teman-teman semuanya memperhatikan skema tahap metagenesis tumbuhan lumut bisa diuraikan dengan tahapan yang pertama itu spora. Pada tumbuhan lumut seperti lumut atau daun, spora itu tumbuh menjadi protonema. Spora lumut yang ada itu akan bergerminasi atau yakni tumbuh serta juga berkembang dengan cara memperbesar diri dengan melalui suatu pembelahan sel mitosis. Setelah itu kemudian akan membentuk protonema atau haploid yang disebut dengan gametofit muda atau yang gametofit. Kemudian setelah menjadi protonema, tumbuhan tersebut menjadi tumbuhan lumut dewasa atau disebut dengan gametofit dewasa setelah terbentuknya organ seksual, yakni archegonium serta antheridium yang sifatnya itu adalah haploid atau yang sering dilambangkan dengan N. Archegonium ini akan membentuk sel telur atau secara mitosis, serta antheridium membentuk spermatozoid juga dengan secara mitosis, sehingga sel telur yang dihasilkan serta sel spermatozoid yang dihasilkan itu tetap sifatnya itu haploid. Kemudian tahapan selanjutnya spermatozoid tersebut bergerak menuju sel telur, kemudian membuahi atau terjadinya fertilisasi sehingga akan terbentuk zigot yang diploid atau yang sering dilambangkan dengan 2N. Kemudian tahapan keempat yaitu zigot tersebut kemudian akan membentuk embrio atau 2N serta setelah itu akan berkembang menjadi sporofit.
Kemudian sporopit tersebut akan menghasilkan spora itu dengan sporangium yang dimilikinya. Sporangium yang diploid atau yang 2N ini menghasilkan spora itu dengan cara meiosis sehingga akan dihasilkan spora yang haploid. Setelah itu spora akan berkembang dan kembali menjadi protonema yang baru. Itulah sebabnya ya tumbuhan lumut itu disebut sebagai gametofit atau tumbuhan penghasil gamet. Karena tumbuhan lumut itu bersifat haploid. Itu untuk uraian tumbuhan metagenesis pada tumbuhan lumut. Baik, jika menguraikan yang lainnya juga, misalnya metagenesis pada tumbuhan paku, bisa jika memperhatikan skema, dimulai dari spora tumbuhan paku ini akan tumbuh menjadi protalium. Kemudian protalium tumbuh menghasilkan alat perkembangbiakan jantan atau antheridium dan betina atau archegonium. Oleh karena itu, protalium disebut sebagai gametofit. Nah, apabila antheridium dan archegonium dihasilkan dalam satu protalium disebut berumah satu, atau apabila antheridium dan archegonium itu dihasilkan pada protalium yang berbeda disebut berumah dua. Nah, sperma dan ovum yang dihasilkan dari alat perkembangbiakan akan mengalami fertilisasi menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kemudian tumbuhan paku dewasa akan memiliki daun yang menghasilkan spora atau disebut sporofil. Oleh karena itu tumbuhan paku disebut dengan sporopit. Kemudian yang terakhir adalah metagenesis pada tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji ini merupakan generasi sporopit, generasi gametofit betina berkembang dalam bakal biji dan melekat dengan tumbuhan induknya. Perkembangan gametofit jantan dimulai ketika terbentuknya mikrospora dan dilanjutkan setelah penyerbukan. Perbedaan tumbuhan berbiji dengan tumbuhan paku adalah generasi gametofit tumbuhan biji lebih kecil dan perkembangannya lebih terlindungi dan ketergantungan hidup terhadap tumbuhan induknya yang lebih tinggi, yang cenderung lebih tinggi. Jika memperhatikan skema juga bisa dimulai dengan mikrospora berkembang menjadi serbuk sari. Setelah keluar dari kotak spora saat penyerbukan, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik akan berkembang membentuk buluh serbuk sari. Nah, dalam buluh serbuk sari itu akan terbentuk sel sperma. Pada angiospermae yang disebut dengan generasi mikrogametofit adalah buluh serbuk sari. Sedangkan generasi megagametofit atau yang disebut juga makrogametofit adalah kantong lembaga atau kantong embrio. Setelah terjadi pembuahan ovum oleh sel sperma, maka terbentuklah zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio dalam biji. Ketika biji berkecambah, embrio akan berkembang menjadi kecambah, kemudian menjadi tumbuhan muda dan tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa menghasilkan bunga dan seterusnya daur hidupnya dimulai kembali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi metagenesis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Laraswati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuahan berganda. Pembuahan berganda ini merupakan proses terjadinya pembentukan biji pada tumbuhan angiospermae. Kenapa disebut pembuahan berganda? Karena pada proses terjadinya pembentukan biji tersebut terjadi dua pembuahan. Yang pertama, pembuahan yang menghasilkan zigot atau calon individu baru. Yang kedua, pembuahan yang menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Lalu, pada tumbuhan angiospermae ini, yang berfungsi sebagai reproduksi pembuahan berganda ini terjadi pada benang sari dan juga putik. Benang sari ini terdiri dari kepala sari dan juga tangkai sari yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan. Lalu yang kedua itu putik yang terdiri dari kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah yang nantinya di dalamnya terdapat bakal biji. Nah, putik inilah yang berfungsi sebagai sel kelamin betina karena nantinya akan menghasilkan sel telur atau ovum. Bagaimana proses pembuahan berganda tersebut? Nah, di sini pembuahan berganda terjadi diawali dengan serbuk sari yang menempel pada kepala putik atau disebut juga polinasi, yaitu proses menempelnya serbuk sari kepada kepala putik.
Proses tersebut bisa karena angin, bisa karena hewan, atau mungkin oleh manusia. Serbuk sari juga terbagi di dalamnya terdapat 2 sel utama. Yang pertama ada sel tabung yang berwarna putih dan juga ada sel generatif yang nantinya akan membelah menjadi 2. Nah, setelah serbuk sari ini menempel kepada kepala putik, nanti si serbuk sari ini akan menyerap air pada kepala putik dan juga akan berkecambah dan membentuk saluran yang disebut sebagai pembuluh serbuk sari yang berfungsi sebagai jalan melewatnya sel tabung dan juga sel generatif kepada pembuluh serbuk sari menuju sel telur. Lalu, si sel tabung ini berfungsi seolah-olah sebagai penuntun sel generatif menuju sel telur. Dalam perjalanan tersebut juga, si sel generatif akan membagi menjadi 2, membentuk menjadi 2 sel sperma. Nah, setelah sampai di mikrofil, si sel generatif ini akan menembus megasporanium. Sel sperma yang pertama ini akan membuahi sel telur dan membentuk zigot atau calon individu baru. Lalu sel sperma yang lainnya akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperm atau cadangan makanan pada biji. Nah, proses pembuahan ini nanti buahnya akan berkembang dan mengalami pemasakan. Itulah yang disebut dengan proses pembuahan berganda pada tanaman angiospermae atau berbiji tertutup, karena dinamakan pembuahan berganda ini disebabkan karena sel generatif tersebut membentuk menjadi 2 sel sperma. Yang pertama itu menghasilkan zigot dan juga yang kedua menghasilkan endosperm. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.